Sinetron Ikatan Cinta sedang digandrungi dan jadi bahan perbincangan banyak orang. Sinetron ini membuat penonton ikut merasakan emosi lewat alur cerita dan karakter yang disuguhkan. Terbukti dari video-video lucu dan komen-komen di sosial media seputar reaksi penonton Ikatan Cinta. Kenapa saya suka nonton Ikatan Cinta? Karena sinetron Ikatan Cinta itu bikin baper dan bikin bucin senusantara. Apalagi kalau sudah lihat Aldebaran. Wah, sinetron itu cuma bikin ribut sama istri saya, rebutan remote. Padahal kamu itu dibohongin sama sinetron itu. Mengulik dari sisi psikologis, terdapat sejumlah alasan yang membuat seseorang senang dan kecanduan nonton sinetron. Simak obrolan bersama psikolog Kartika Sari Dewi, SPSI, MPSI, dari Fakultas Psikologi Undip di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Hai, ketemu lagi di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Kali ini barengan sama saya Dinar Alvara. Nah, kita bakal bahas yang fenomenal juga nih ya, yaitu tentang fenomena dari sinetron Ikatan Cinta. Kita lihat ini dari segi psikologinya seperti apa ya. Nah, karena kita perlu bahas dari segi psikologi, jadi kita harus datangkan juga ya psikolog. Ada Mbak Kartika Sari Dewi atau yang biasa kita sapa dengan Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Halo. Halo. Nah, mungkin biar lebih enak kita izin buka masker dulu ya. Oke. Nah, kita taruhnya di belakang aja. Oke. Yuk, lanjut yuk. Mbak Ika, gimana kabarnya Mbak Ika? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak Ika ya. Oke, nah kita bahas seputar fenomena Ikatan Cinta yang ini kan, wah apa ya? Meskipun aku pun jujur nggak nonton Mbak Ika. Mbak Ika nonton? Nggak sempet kayaknya. Sibuk dengan kerjaan dan lain-lain ya Mbak Ika ya. Gitu. Nah meskipun nggak nonton, tapi kan kita tahu ya Mbak Ika ya, banyak fenomena yang tentang Ikatan Cinta ini kan juga rame banget ya. Meme banyak di Twitter ada, di TikTok juga ada. Nah ada nih, kita bisa lihat ya Mbak Ika ya. Di sebelah sini ada beberapa komentar dari netizen seputar Ikatan Cinta nih ya. Emak gue kalau nonton Ikatan Cinta udah ngalah-ngalahin gue pas nonton drakor, sampai-sampai iklannya itu dicatetin ya. Emak gue saking fansnya sama Aldebaran, emak bilang, "Tar kalau udah punya anak kasih namanya Aldebaran ya." Usia Waduh. sampai segini loh Mbak Eka loh ya. Gitu. Nah ini juga hampir sama nih, emak gue bilang harus cari laki yang kayak Aldebaran. Gue nyarinya di mana coba ya? Emang orang kayak Aldebaran tuh mau sama kentang kayak gue gitu. Aduh banyak banget Mbak fenomena-fenomenanya gitu kan. Bahkan ada juga yang bela-belain masak itu di depan TV gitu. Kan masak kan biasanya ya normal di dapur ya. Jadi itu kompornya dipindah di depan TV sambil goreng kerupuk ya. Terus nonton Ikatan Cinta gitu. Dan ini nggak cuma ibu-ibu biasa pada umumnya yang kena fenomena ini Mbak Eka ya. Ada juga Donna Agnesia. Jadi pasangan Donna Agnesia sama Darius itu kan niatnya tuh pengen malam mingguan berdua lah, romantis gitu kan, mumpung anak-anaknya lagi pada pergi gitu. Malah Donanya ini nonton Ikatan Cinta, ambil nangis juga. Nah Dariusnya itu pengen nonton bola sampai disuruh udah kamu streaming aja gitu. Dikuasai semua gitu ya. Nah mungkin beberapa juga ada yang mengalami kayak gini ya Mbak Ika ya. Nah kalau misalnya kita lihat dari segi psikologi gitu loh, ini kan juga banyak yang baper gitu Mbak sama Ikatan Cinta kayak gini. Nah kalau Mbak Ika sendiri ngeliatnya fenomena ini kayak apa sih Mbak? Ya sebenarnya kan nggak cuman dalam sinetron ya, tapi kan macam-macam, ada olahraga, kemudian juga ada popular culture lah ya. Jadi bahwa kalau bicara ini ya kita bicara tentang fans, tentang fandom ya. Nah yang kemudian kalau sudah sampai arahnya ke sini tadi ya, yang pendapat-pendapat itu tadi nih sudah arahnya nggak cuman ngefans doang, tapi udah ke fanatisme gitu, udah fanatik gitu ya. Yang memang sebetulnya ditarik lagi bahwa itu semua tuh asalnya dari ada attachment secara emosional gitu. Apakah kok dia persis banget dengan idolaku atau yang saya idealkan. Nah, menjadi stimulus adalah fantasi-fantasi dari para penonton ini. Nah, itu digambarkan dalam sosok tokoh-tokohnya di sinetron tersebut gitu. Salah satunya Aldebaran ini ya gitu. Jadi mungkin baik banget, mungkin juga
handsome gitu ya, terus juga kaya dan sebagainya, kok semua ada di situ gitu. Sehingga itulah yang kemudian merasa ada ikatan secara emosional dan akhirnya ya itu tadi apa-apa dikalah-kalahin ya buat ngelihat ini gitu. Oke. Nah, sebetulnya kan ini juga sebelum ada Ikatan Cinta kan juga sempat ada fenomena, ini drakor sih Mbak, The World of Married Couple gitu kan. Iya benar. Nah, ada salah satu pemeran namanya Han So Hee. Itu dia pemeran Dakyong, dia kan ceritanya pelakor nih di situ. Sampai Instagramnya si Han So Hee ini penuh sama netizen Indonesia bilang dasar pelakor, bla 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 gitu. Dihujat Gitu kan. Nah, ini kan kayak apa ya? Kayak apakah karena fanatisme ini jadi bikin orang tuh kayak nggak bisa bedain mana yang drama, mana yang kehidupan nyata gitu, Baik Kak? Ya, jadi awalnya memang itu dua hal yang beda. Tapi begitu kelekatan secara emosionalnya makin kuat dan kemudian ada identifikasi gitu ya. Jadi artinya pelakor tuh di mana-mana nggak disenengin gitu, dan bahkan mungkin dari banyak penonton ini pun banyak yang mengalami hal tersebut ya, pasangannya affair dan sebagainya, sehingga itu terproyeksikan ke sosok si pelakor di di drama tersebut gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat ketika kita nonton dengan realita itu batasnya tuh makin bias gitu, makin tipis gitu. Nah, ini tuh apa ya, bahaya nggak sih Mbak? Itu kan jadi agak-agak ngeri ya kalau misalnya orang udah mulai suka sama suatu tontonan sampai nggak bisa bedain mana yang drama, mana yang real gitu. Nah, untuk psikologis orang tersebut ini berbahaya nggak sih Mbak sebetulnya? Sebetulnya bahaya ya. Dalam artian begini, kan banyak nih di kelompok yang sifatnya fans fanatik olahraga pun kan begitu. Ketika udah ngumpul jadi satu, itu bisa jadi bukan kita lagi, tapi sudah ya kelompok itu. Jadi ada istilahnya deindividuasi, yang mereka tuh nggak punya identitas lagi, kemudian nyampur dengan kelompok fans tersebut yang fanatik tadi, bisa membentuk pribadi sendiri gitu. Sehingga ketika melakukan sesuatu kayak orang nggak nyadar antara ini bener atau enggak, ini ngelanggar norma atau enggak, itu sudah batasannya tuh udah lepas gitu. Karena kayak ada dunia baru yang di situ semua fantasinya masuk, yang plus ditambah dengan tadi ikatan emosional yang kuat kan. Yang namanya emosi itu ada seneng, ada marah, ada jengkel. Nah, kalau itu semua sudah dominan, akhirnya logikanya nggak jalan dong. Nah, itu yang membahayakan adalah ketika itu terus-menerus dibolehkan, atau kasarannya begini, diberi ruang. Karena sekarang ini kan modelnya itu jadi bisnis ya. Nah, bisnis fandom ya itu. Nah, itu bahayanya tuh di situ, sehingga orang ngerasa boleh, akhirnya bablas gitu. Oke. Nah, supaya orang-orang ini nggak bias itu Mbak antara yang real sama yang drama, ini gimana Mbak? Mungkin caranya gitu, atau mungkin orang-orang di sekitar kita lah Mbak. Karena kan Ikatan Cinta ini kan biasanya ibu-ibu ya. Mungkin ada juga nih orang tuanya udah mulai kayak aduh nggak bisa beda ini mana yang real mana yang nyata gitu. Nah, bagaimana kita orang-orang di sekitarnya itu bersikap kayak gitu Mbak, biar nggak terjerumus tanda kutip itu lebih dalam lagi gitu, nggak bisa bedain yang drama mana yang nyata gitu. Gimana Mbak Ika? Nah, memang seharusnya support sistemnya yang jalan ya. Artinya orang-orang di sekitar itu mengingatkan, alah cuman film atau itu kan cuman drama gitu. Dan memang seharusnya ini makanya saya juga mengkaji ya, apalagi kayak drama Korea itu ya, drakor itu kan serinya cuman terbatas. Betul. Nggak dibablasin beratus-ratus episode. Itu sebetulnya kan untuk mengembalikan kita pada realita. Oh, oke. Jadi ada jeda. Oh, udah selesai, terus di situ dimasukkan pas farewell party-nya gitu kan ya, pas perpisahan dan sebagainya. Oh, kembali lagi. Sehingga kita yang menonton tuh juga ngelihat bahwa oh itu satu episode itu utuh udah selesai gitu. Terus back to reality gitu. Nah, proses ini nih yang seharusnya ada gitu, baik dari medianya, jadi dari yang membuat film tersebut atau yang membuat drama tersebut, dan juga dari support system di keluarga yang mengingatkan. Ntar dulu ininya nanti ya, itu kan cuman film gitu, atau direkam aja dulu besok nontonnya dan sebagainya. Tapi kalau ini dibablasin, nggak ada batasan dan juga
tadi ya terus menerus setiap hari gitu. Ini orang kan kayak di brainwash ya lama-lama gitu. Bener-bener. Tiap hari ditontonannya itu terus gitu kan ya. Nah ini kan ada juga sosok Aldebaran. Nah sosok Aldebaran ini kan ya pemeran utama laki-laki gitu ya, yang jadi pujaan. Tadi kan juga sempat kita baca ya, ada yang pengen punya mantu kayak Aldebaran, ada yang pengen kalau nanti punya cucu ya dikasih nama Aldebaran gitu kan. Nah ini kan ibu-ibu tuh suka banget sama sosok Aldebaran, tapi kan tidak bisa memiliki ya Mbak Ika ya. Entah itu either sudah punya suami atau mungkin ya sosok Aldebaran itu ya di dunia nyata juga mungkin berapa banding 1000 gitu kan ya. Nah kalau misalnya Mbak Ika ngeliat dari segi psikologi ini gimana Mbak Ika ya? Ibu-ibu admire banget sama Mas Al, ya mengganteng sih gitu. Nah ini masalahnya gitu ya, balik lagi ke fantasi gitu. Kan bebas sebenarnya, fantasi itu kan nggak dipajekin ya. Benar. Mau berfantasi apapun tuh boleh bebas, gitu. Ya. Cuman apakah kemudian mengganggu fungsi kita sehari-hari? Nah ini yang jadi masalah. Kalau terus sampai akhirnya membuat kita menjadi sangat terpaku pada itu, jadi nggak masak, jadi nggak jadi lupa suami gitu ya, atau yang masih mahasiswa lupa kuliah, membayangkan itu gitu. Nah itu yang udah nggak bener gitu. Tapi pada dasarnya itu sejauh ini fantasi gitu, dan fantasi itu bebas merdeka ya, mau siapa saja, mau bagaimana wujudnya. Nah hebatnya yang memproduksi drama-drama seperti ini itu kan seperti kayak mensurvei dulu gitu ya. Nah, kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan konsumennya nih seperti apa sih maunya. Nah, itu terus diwujudkan dalam sebuah tokoh tersebut gitu. Jadi memang kitanya juga harus bijak ya. Maksudnya itu create, jadi itu bikinan gitu loh. Nggak mungkin ada di realita. Nah, balik lagi begitu, dan kita menjalani yang realita, nggak ada yang semuanya seperfect itu gitu. Yang jelas supaya kita nggak jadi kebablasan, ya harus sadar ya kalau ini itu ya bisa dibilang drama. Karena kan yang namanya tontonan itu kan memang harus dikasih kayak bumbu gitu ya, biar lebih seru gitu. Jadi harus sadar, maksudnya kita ada di dunia nyata. Benar. Nah, ngomongin tentang ikatan cinta, ternyata ini kan nggak cuma perempuan atau nggak cuma ibu-ibu aja, ternyata bapak-bapak ini juga ya ada sih yang nonton gitu, maksudnya mungkin berawal dari istrinya dulu, terus udah gitu menular gitu kan, karena ya mungkin TV ya disabotase gitu ya, jadi ya udah nonton apa lagi ikut gitu, jadi akhirnya kena juga gitu. Nah, kalau misalnya fenomena dari sebuah tontonan ini apakah antara laki-laki dengan perempuan itu pengaruhnya beda, Mbak Ika, atau sama kalau dari segi psikologi? Sebetulnya kalau udah kena di kelekatan emosional tuh sama aja ya. Para bapak-bapak, para pria juga punya emosi kan. Nah, kalau sudah ketarik emosinya ya sudah sama aja. Cuman begini, bapak-bapak ini atau yang para pria ini cenderung memasukkannya itu pada ranah logika. Artinya tadi seperti yang Mbak sampaikan ya, misalnya daripada ribut, udah aku ikut nonton gitu. Oh seru juga ya lama-lama gitu ya, buat lucu-lucuan. Karena pada dasarnya itu kan hiburan ya. Nah, semua hiburan ini kan punya satu fungsi, yaitu rilis stres ya, nurunin ketegangan. Terus kalau dibantah juga nanti ngomel-ngomel kan istrinya gitu, daripada ribut tadi kan. Akhirnya ya sudah kan adem ayem gitu kan, masih bisa peluk-pelukan sambil nonton misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal ini yang lebih fungsi ya, lebih ke fungsi dan lebih ke manfaat sih kalau para bapak-bapak atau para pria ini lebih menaruhnya ke situ gitu. Atau ternyata kalau ada konflik begini di sebuah drama, perempuan tuh pengennya diginiin. Nah, itu juga bisa dapat dapat pembelajaran dari situ. Nah, kalau pria cenderung lebih ke situ arahnya gitu, ketimbang murni ganteng, wah apa. Nah, gitu. Jadi menarik manfaat dari apa yang dia lihat gitu. Berarti memang kayak ada beda sudut pandang ya, baik kayak antara laki-laki sama perempuan gitu. Kalau laki-laki mungkin lebih lihatnya dari segi logisnya dan bisa belajar juga dari tontonan itu, tapi kalau perempuan lebih feel perasaannya yang dikedepanin gitu ya. Dominannya begitu, tapi juga ada kok perempuan yang gitu.
perempuan yang kemudian mengambil pembelajaran dari sebuah cerita dan sebagainya juga ada gitu. Tapi kenapa dia tertarik duluan tuh awalnya pasti karena tadi ada apa namanya, ada ketertarikan secara emosional, suka dulu atau wah ini cakep ya, atau oh ini ceritanya kok mirip banget kehidupanku ya. Nah, tersentuh dulu hatinya baru ke situ gitu. Nah, kalau potensi antara laki-laki yang atau bapak-bapak yang ikut fenomena tontonan itu ya, yang akhirnya bias antara kehidupan nyata dengan yang drama, itu potensinya sama besar sama perempuan, atau mungkin laki-laki lebih real nih, nggak mungkin lah kebablasan itu, atau gimana Mbak Ika potensinya? Saya rasa kalau ke drama ya, kalau ke drama lebih banyak yang perempuan ya daripada yang laki-laki. Tapi kalau kayak sport gitu ya, atau aktivitas-aktivitas yang memang kemudian buat dia tuh sungguh-sungguh release tensionnya dia gitu sebagai pria ya, bisa teriak-teriak, bisa heboh. Nah itu atau grup band gitu ya, yang memang apa rock atau apa gitu yang datang ke konser kan bisa teriak-teriak di situ. Sedangkan di rumah atau di kantor kan nggak mungkin teriak-teriak. Jadi kalau laki-laki tuh cenderung fanatik pada hal-hal tuh yang bisa benar-benar fungsional buat dia merilis tensionnya gitu. Tapi kalau cewek lebih ke pemenuhan fantasi dan juga emosinya, nah arahnya ke situ gitu. Jadi kalau untuk drama, film-film biasanya perempuan ya gitu. Oh ya memang sih, kalau yang baper-baper drama atau tontonan itu memang kebanyakan perempuan. Tapi kalau yang fanatik dengan yang ya tadi Mbak Ika bilang sport dan lain sebagainya, memang kebanyakan laki-laki. Itu jadi memang ada ilmunya gitu ya Mbak Ika ya. Jadi bukan karena sport itu kan memang identik dengan laki-laki. Jadi ya memang laki-laki yang apa namanya fanatik di situ gitu. Itu memang ada studinya sebelumnya Mbak Ika ya. Ada ya, studinya mengenai psikologi fanatisme gitu, tentang sesuatu yang memang membuat seseorang tidak hanya membangun fandomnya tapi juga fanatik gitu. Ada memang dipelajari di situ. Malah biasanya ini studi-studi komunikasi, studi karena kan bagaimana menarik massa, bagaimana itu menjadikan meng-create sebuah bisnis. Nah itu kan akhirnya menggunakan kajian-kajian itu gitu. Oke. Nah Mbak Ika, gimana sih Mbak caranya gitu supaya kita ini tetap bisa nonton, tetap bisa enjoy gitu, tapi jangan sampai tadi kebablasan gitu loh. Jadi yang penting urusannya ditinggal, kayak itu jadi lupa urusan rumah tangga gitu. Yang kuliah jadi nggak kuliah, yang kerja jadi mungkin apa ya, pekerjaan di kantornya juga jadi terbengkalai gitu. Nah supaya juga kita bisa bedain yang namanya real dan juga drama gitu, mungkin ada tips Mbak Ika supaya kita tidak kebablasan gitu. Ya, jadi memang seharusnya memang kita ya yang mengendalikan gitu, karena semua aktivitas itu ya kita yang bikin prioritas dan sebagainya. Nah untuk yang kasus seperti ini ya tadi ada on off-nya. Jadi kalau yang sering saya lakukan sih ya, karena saya juga kadang-kadang nonton film dan kalau itu berseri itu kayaknya pengen banget ngotot sampai selesai dulu baru ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, itu saya bikin sebagai reward biasanya. Artinya saya kerja dulu, nanti capek nonton itu kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalaupun itu udah main saya direkam dulu gitu, tapi saya ngapa-ngapain dulu semua selesai dan baru saya nonton. Jadi itu betul-betul difungsikan sebagai hiburan. Tidak lagi sebagai kebutuhan yang kayak orang makan kan ada jam makan, jam ini. Nah, kalau itu dijadikan schedule kita, ya jam sekian tayang harus nonton, tuh lama-lama jadi habit kan. Nah, akhirnya akan susah keluar dari situ karena pada dasarnya manusia itu orang yang sebetulnya makhluk yang teratur gitu. Dan butuh sesuatu yang terschedule dengan rapi. Nah kalau itu dimasukkan schedule ya akhirnya jadi nyandu gitu. Harus. Tapi kalau itu di luar hanya sebagai reward. Oh nih gue udah capek banget nih seharian nih gue udah kerja ini udah selesai. Oke deh hiburan dikit dong. Nah misalnya gitu. Itu akan jadi berfungsi pada tempatnya gitu. Nah, kalau misalnya orangnya udah terlanjur nyandu, Mbak Ika, jadi tontonan ini udah jadi di schedule di hidupnya dia gitu kan? Alasannya kalau misalnya nggak nonton tepat waktu itu tuh
penasaran gitu. Iya, Kalau benar. misalnya nonton rekaman tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah, ini gimana Mbak Eka kalau misalnya orangnya udah terlanjur sampai ke tahap ini gitu, apa yang harus dilakukan gitu? Ya memang balik lagi ke inisiatif kita dan juga niat ya. Artinya ya harus cut off. Dan meng-cut off sesuatu tuh biasanya kan harus ada sebabnya. Nah misalnya suami udah mulai protes atau anak-anak mulai terbengkelai nih jadwal belajarnya karena ibunya nonton sinetron gitu. Nah itu balik lagi bahwa kok kayaknya dia sudah mengalahkan prioritas dalam hidup saya. Kalau gitu saya harus cut off. Toh ketinggalan beberapa episode tuh masih tahu ceritanya kok. Kalau sinetron kan gitu ya, karena tiap hari kelewatan 5 episode aja tuh masih tahu ceritanya, masih nyambung gitu. Jadi nggak masalah gitu. Nah itu yang betul-betul harus kitanya yang regulasi dirinya tuh harus kuat. Artinya nggak saya udah mulai ke bawah, kalau gitu saya cut off dulu deh gitu. Saya berhenti dulu, nggak mau ngomongin itu, nggak mau lihat ceritanya dulu. Nanti kalau kangen ya boleh gitu. Nah jadi betul-betul semua yang sifatnya adiktif ya itu harus diawali dari niat atau motivasi internal kita gitu. Dan yang kedua tadi harus cut off dulu. Oke. Berarti kan ini memang model yang dibutuhkan adalah niat ya, niat dari orang tersebut gitu kan. Niatnya untuk gimana? Oke deh, cut dulu gitu. Oke deh, ini udah mulai acak-adut nih. Nah, ya. Kehidupan gua gitu kan, gara-gara ini tontonan gitu kan. Nah itu kan kalau misalnya orang tersebut baik kan. Nah kalau misalnya orang di sekitar kayak misalnya suami, anak gitu ya, mungkin ibunya sudah mulai atau istrinya sudah mulai, wah ini adiktif banget nih sama sebuah tontonan gitu. Sedangkan mungkin dikasih tahu tuh nggak nyampe gitu loh, denial dan lain sebagainya gitu. Nah apa yang harus dilakukan sama orang sekitar yang baik? Ya, ini saya ambil satu analogi ya, sama dengan adiktif zat ya, atau kayak narkoba dan sebagainya. Itu cara menghentikan adiktifnya adalah mengganti dengan zat yang secara manfaat atau dampak itu sama, tapi zat itu akhirnya bisa menggantikan posisinya si narkobanya ini. Nah, kalau saya analogikan begitu, pasti semua orang kan punya hobi lain dong selain nonton sinetron. Misalnya dia seneng banget traveling, jalan-jalan gitu. Kalau gitu matiin TV, ajak dia keluar rumah. Ayo jalan-jalan yuk, gini. Jadi atau misalnya dia hobi masak kue gitu, ya suaminya request dong, aku pengen banget dimasakin yang itu, kamu pinter banget masak kue itu. Ya agak peres-peres sedikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting tertarik dan beralih aktivitas, dan akhirnya TV-nya mati, terus sambil diajak ngobrol, sambil ke kegiatan lain yang dia juga suka gitu. Jadi harus dicarikan pembanding dan pengganti kegiatan itu. Coba ya kita bayangin ya, saran-saran dari Mbak Eka nih. Kita coba bayangin. Di distraksi gitulah ya, ibarat kata kita cari tahu dulu ini ibu atau mungkin istrinya sukanya apa, terus di jam-jam segitu mungkin kita alihkan. Tapi kok masih gini, katakanlah ini sudah nyandu banget gitu, kayak nanti aja ntar dong ini gitu. mau filmnya mau mulai nih gitu, sinetron mau mulai, ntar aja. Nah itu gimana? Kan mungkin kalau yang udah nyerah, ya udah deh gitu kan. Kalau yang udah menyerah gitu, nah harus bagaimana Mbak Eka kalau begitu? Jangan pas mepet ya. Baik. Jadi kan semua itu perlu yang namanya pemanasan, kemudian sampai ke tahap dia sudah benar-benar tekun dan benar-benar berkecimpung di situ, jadi lupa gitu. Nah, berarti jangan pas mepet gitu, jangan pas jam berapa mau tayang terus baru diajakin, pasti nggak maunya, bahkan bisa marah gitu. Ini apa-apaan sih, ganggu aja, kan udah jadwalku nih kayak gitu. Besok lagi. Nah, tapi kalau 1-2 jam sebelum itu, kan ini nanti kegiatan itu akan berada di tengah-tengah seru-serunya. Nah, ini kan bisa lupa gitu. Ataupun kalau misalnya belum lupa ya, akhirnya tapi sambil nonton ya ini kayaknya udah jamnya gini-gini, udah sebentar lagi gitu. Terus ya udah nggak apa-apa sambil dinyalain, tapi ini kan nanggung gini. Atau kalau lagi di jalan kan nggak ada TV ya misalnya, jadi mau nggak mau ya akhirnya kan dia akan ya udah deh nyelesain yang ini dulu. Nah itu dibiasain gitu, jadi mengubah kebiasaan lama dalam bentuk perilaku yang baru gitu, dibiasain ada kebiasaan baru yang lain. Tapi jangan mepet lah ya, mesti malah emosi nanti. Malah nanti marahin balik loh. Ya. Tapi berarti kalau disambi gitu nggak apa-apa Mbak? Misalnya ada kegiatan apa,
yang udah coba kita distraksi ini ibu atau mungkin istri dan lain sebagainya, terus ini emang sih nanggung, cuman kan bentar lagi mau tayang tuh sambil ya, itu nggak apa-apa Mbak? Sekali nggak apa-apa. Cuman untuk yang kasus kecanduan ini luar biasa gitu ya, lebih baik cut off. Diajak pergi kemana yang nggak ada TV, nah, misalnya kayak gitu. Siap. Oke, berarti memang kesimpulannya adalah supaya memang fenomena yang namanya tontonan itu kita nggak bisa cegah gitu ya Mbak ya, karena kan orang berfantasi itu kan kata Mbak Ika tadi nggak ada pajaknya, kan, bebas aja boleh gitu kan, jadi tetap tahu batasannya, tipsnya tadi ya Mbak supaya tidak berlebihan, terus tahu yang mana realitas mana yang drama gitu, kalau misalnya memang udah dirasa udah nyanduk, mendingan cut off gitu dulu, atau cari kesibukan lain gitu, boleh nggak sih Mbak? Boleh nggak masalah gitu. Kalau memang kita punya kesadaran diri untuk itu jauh lebih bagus gitu. Tapi kalau memang tidak, kan mau nggak mau orang-orang di sekitarnya yang meng-create itu untuk dia kan gitu. Oke, sampai ketemu lagi di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Jangan lupa ya, comment, subscribe, dan like. Bye-bye.